Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video ini kami dari kelompok 6G4B akan membahas secara lengkap mengenai Gunung Sinabung yang dimana salah satu gunung api paling aktif di Indonesia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indiana Dewi Bajda dengan NIM 1012230026. Perkenalkan, saya Angel Rosrenwarin dengan NIM 1012230002. Saya Chandra Aulia Kartika Putri dengan NIM akhiran 004. Saya Halimah Dwi Salya dengan NIM 1012230032. Saya Marseditya dengan NIM 038. Saya Grace Familia dengan NIM akhir 044. Nah, pembahasan kelompok kami akan mencakup lokasi dan tektonik dan latar tektonik, karakteristik magma dan erupsi, klasifikasi erupsi, potensi bahaya serta sumber daya hingga metode pemantauan modern yang digunakan saat ini dan juga studi kasus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi saya akan menjelaskan untuk lokasinya. Jadi Gunung Sinabung terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada koordinat 3 derajat 10 menit lintang utara dan 98 derajat 23,5 menit bujur timur dan berada di ketinggian 2.460 meter di atas permukaan laut. Sinabung merupakan bagian dari daratan tinggi Karo sekitar 40 km sebelah utara Danau Toba. Letaknya yang dekat dengan Danau Toba menunjukkan keterkaitan dengan sistem vulkanik yang besar dan kompleks. Next. Latar tektonik gunung api. Secara tektonik, Gunung Sinabung terletak pada busur Sunda atau Sunda Ark, yaitu zona vulkanik aktif yang terbentuk akibat proses subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Subduksi ini menyebabkan pembentukan deretan gunung api aktif yang membentang dari Sumatera hingga ke Jawa dan Nusa Tenggara. Secara struktural, Sinabung berada di dekat sesar besar Sumatera, yaitu sesar geser sinistral kiri yang aktif dan memanjang dari barat laut ke tenggara. Struktur lainnya yang mempengaruhi wilayah ini termasuk sesar normal di sekitar danar kawar yang menandakan adanya regangan kerak bumi lekap. Berdasarkan studi oleh Triana Putri, perubahan topografi Gunung Sinabung menunjukkan dinamika deformasi yang kuat akibat interaksi antara aktivitas magmatik dan struktur regional. Dengan kombinasi subduksi secara aktif dan kedekatan dengan supervulkan Toba, latar belakang geologi Sinabung menjadi sangat kompleks dan menjadikan gunung ini salah satu sistem vulkanik paling berbahaya dan aktif di Indonesia. Selanjutnya, karakteristik magma dan tipe erupsi. Gunung Sinabung termasuk dalam klasifikasi stratovolcano, yaitu gunung api terbentuk kerucut yang tersusun dari lapisan lava dan piroklastik. Karakteristik utama dari magma Sinabung adalah bersifat intermediate hingga asam, dengan mengandung silika menengah hingga tinggi.
Kandungan silika ini menyebabkan viskositas magma menjadi tinggi sehingga lava sulit mengalir jauh dan cenderung membentuk kubah lava. Berikut adalah gambar peta geologi yang menunjukkan tahapan kegiatan Gunung Sinabung. Selama pertumbuhan kubah, runtuhnya sebagian kuva lava dapat menghasilkan aliran piroklastik, blok, dan abu mengalir. Relatif keruntuhan besar-besaran dari bangunan vulkanik dapat menghasilkan ledakan literal sebelum longsor piroklastik seperti yang diamati pada tahun 1997 di gunung berapi Sulphur Kilns Montserrat. Selanjutnya adalah klasifikasi jenis erupsi terbaru. Gunung Sinabung sempat tidak aktif selama lebih dari 400 tahun sebelum akhirnya meletus kembali pada 27 Agustus 2010. Letusan awal ini tergolong erupsi freatik, yaitu letusan yang tidak melibatkan magma baru, melainkan disebabkan oleh pemanasan air tanah oleh batuan panas atau sisa magma yang menghasilkan uap tekanan tinggi dan menyebabkan ledakan. Namun, sejak tahun 2013 hingga kini, Gunung Sinabung telah memasuki fase erupsi magmatik aktif, ditandai dengan keluarnya magma segar ke permukaan. Magma ini membentuk kubah lava yang kemudian runtuh dan menimbulkan awan panas guguran. Pola ini berlangsung berulang-ulang hingga saat ini. Erupsi magmatik ini telah dikaji oleh Hermawan et al. Tahun 2023 menggunakan analisis tremor seismik dan spektrum frekuensi yang menunjukkan peningkatan tekanan dan fluida magmatik secara signifikan sebelum erupsi besar terjadi. Selanjutnya ada potensi bahaya. Aktivitas Gunung Sinabung menimbulkan banyak bahaya baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh dari potensi bahaya yang pertama ada awan panas guguran. Bahaya utama dari letusan pasca 2013 adalah awan panas akibat runtuhan kubah lava. Aliran ini sangat cepat dan bersuhu tinggi, mampu menewaskan manusia dan menghancurkan pemukiman dalam waktu yang singkat. Yang kedua adalah lahar dingin, yang terjadi saat hujan deras membawa material erupsi ke sungai dan lembah, menciptakan banjir material vulkanik yang menghancurkan lahan pertanian dan jembatan. Yang ketiga ada hujan abu vulkanik yang menyebabkan gangguan kesehatan seperti ispa, seperti merusak tanaman, atap rumah, dan mengganggu transportasi. Yang terakhir ada lontaran material piroklastik. Contohnya batu dan bom vulkanik bisa dilemparkan hingga radius beberapa kilometer. Sangat berbahaya bagi pemukiman dan penerbangan. Menurut Togatorov, tahun 2016, pemetaan zona bahaya menunjukkan bahwa daerah sekitar Sinabung terbagi ke dalam 3 zona KRB atau kawasan rawan bencana, yaitu terdapat KRB 1 atau zona aman relatif, KRB 2, zona potensi terdampak, dan KRB 3 atau zona sangat berbahaya. Setidaknya terdapat 45 desa di 5 kecamatan masuk dalam zona rawan ini. Next. Selanjutnya ada sumber daya alam. Meski dikenal berbahaya, kawasan Gunung Sinabung juga menyimpan banyak potensi sumber daya. Yang pertama itu ada pertanian subur. Abu vulkanik meningkatkan kesuburan tanah, mendukung pertanian hortikultura seperti kentang, kol, dan wortel. Yang kedua, sebagai sumber air. Sungai-sungai yang berasal dari lereng gunung menjadi
andalan irigasi dan kebutuhan air bersih masyarakat. Yang ketiga ada potensi geotermal. Hal ini menunjukkan aktivitas magmatik di bawah gunung mengindikasikan keberadaan sistem panas bumi yang potensial untuk dikembangkan menjadi sumber energi alternatif. Yang terakhir ada potensi mineral. Aktivitas hidrotermal juga memungkinkan terbentuknya endapan mineral logam seperti emas dan tembaga serta non-logam. Next. Kemudian ada metode pemantauan. Nah, pemantauan Gunung Sinabung dilakukan secara terpadu dengan pendekatan multidisipliner sebagai berikut. Pertama itu melalui seismik yang digunakan untuk merekam gempa-gempa vulkanik. Gempa FTA mencerminkan aktivitas tektonik dan pergerakan magma dalam sedangkan gempa vulkanik dangkal atau FTB itu mengindikasikan tekanan di dekat permukaan. Kemudian ada yang kedua yaitu GPS kontinu, di mana dia digunakan untuk mengamati deformasi permukaan, misalnya inflasi atau penggembungan atau deflasi itu penurunan sebagai tanda pergerakan magma ke permukaan. Nah, kemudian itu menurut Rahmawati. Kemudian lagi ada yang ketiga yaitu pengamatan visual menggunakan CCTV dan pengamatan lapangan secara rutin mendeteksi keguguran, yaitu pembentukan kubah lava dan arah sebar material vulkanik. Kemudian yang keempat itu pemantauan gas vulkanik, di mana itu konsentrasi SO2 diukur untuk memperkirakan tekanan gas magmatik dan besarnya kemungkinan letusan. Dengan kombinasi data ini, PVMBG dapat memberikan peringatan dini dan menetapkan status aktivitas gunung dari normal hingga awas. Okay. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu identifikasi sebaran hipocenter gempa vulkanik Gunung Sinabung menggunakan metode Geiger. Penelitian ini dilakukan oleh Arvina Ditaningrum pada tahun 2024 yang menganalisis sebaran hipocenter gempa vulkanik Gunung Sinabung menggunakan metode Geiger berdasarkan data seismik dari 7 stasiun. Hasilnya itu menunjukkan 61 gempa vulkanik dengan 34 VTI dan 27 VTB dengan kedalaman hipocenter dominan pada 0,5 sampai 5 km di bawah permukaan laut. Sebaran ini konsisten berada di tubuh gunung, memberikan informasi penting dalam memahami aktivitas vulkanik dan juga mendukung mitigasi bencana. Selanjutnya, studi kasus kedua yaitu identifikasi sifat kimia tanah vulkanik di lereng timur pasca erupsi Gunung Sinabung, Kabupaten Karo. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Elsani Saragih dan Kamarlin Pinam dengan tujuan mengidentifikasi sifat kimia tanah vulkanik seperti pH dan kandungan unsur hara makro, serta mengkaji pengelolaan lahan pertanian berdasarkan ketebalan abu vulkanik pasca erupsi Gunung Sinabung di 3 desa dengan ketebalan abu yang berbeda. Di Desa Kuta Tonggal, yaitu memiliki abu sepanjang 5 cm, yang dimana lahannya itu belum ditanami dan hanya diolah dengan cangkul. Lalu di desa kedua yaitu di desa di Sukanebi dengan abu 2-3 cm yang sudah ditanami dengan pupuk organik meski hasil belum maksimal. Yang ketiga itu di Sadap Pertari dengan abu tipis yang dimana lahan subur dan tanaman tumbuh dengan baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketebalan abu mempengaruhi kesuburan tanah dan juga keberhasilan pertanian pasca erupsi. Kemudian, sebagai kesimpulan, Gunung Sinabung adalah contoh nyata dari sistem gunung api kompleks yang terletak di lingkungan tektonik aktif. Sejak aktif kembali pada 2010, gunung ini telah menunjukkan dinamika erupsi yang membahayakan sekaligus membuka peluang pengembangan energi dan pertanian. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman ilmiah yang harus diperbarui, serta sistem pemantauan dan mitigasi yang kuat. Peran geologi sangat penting dalam menjaga keselamatan dan keberlanjutan hidup di kawasan sekitarnya. Terima kasih telah menyimak presentasi kami.
Sekian presentasi dari kelompok 6 G4B. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.